Kalau misal ada pertanyaan, device apa sih yang sekarang bisa dibilang overkill, paling OP banget saat ini? Jawabannya sebenarnya nggak jauh-jauh. Udah pasti, the new iPad Pro M4. Hai semuanya, balik lagi di Putra Reza di Project Review. Dan langsung aja di video kali ini kita akan ngebahas tablet paling super power saat ini. Nggak lain dan nggak bukan, the new iPad Pro M4. Ya, ini salah satu lineup tablet paling premium dari Apple. Harganya premium juga ya. Lumayan banget, belum lagi kalau ditambah sama aksesoris yang ya itulah tahu sendiri harganya. Makanya ini tuh sebenarnya jelas nggak bisa dibilang barang untuk kaum mendang-mending karena memang sudah bikin segmennya sendiri sama Apple. Seperti biasa, saya dapetin tablet ini di Studio Ponsel, jadi buat yang tertarik untuk beli, masukin wishlist dan segala macamnya, linknya ada di deskripsi. Nah, langsung aja, alasan utama kenapa saya bilang tablet ini super power, udah jelas. Karena pilihan Apple untuk ngelangkahin lineup MacBook mereka sendiri dengan memasangkan prosesor baru, yaitu M4, M4 di tablet versi Pro mereka. Sebuah langkah yang berani, sekaligus sebenarnya mungkin layak dipertanyakan. Kok bisa sih tabletnya dibikin kayak segitu powerfulnya, bahkan kelihatan lebih kenceng dibandingkan laptop mereka sendiri. Jadi saat video ini saya buat, saat saya syuting sekarang, itu artinya kan saya sudah pakai tablet ini kurang lebih 2 mingguan ya dengan si iPad Pro M4. So far so good ya, sangat lancar dan sangat menyenangkan. Semuanya serba cepet, ngebut dan ya tidak ada kendala lah. Tapi di saat yang sama, saya tuh juga ngerasa kalau ternyata sebenarnya saya tuh nggak perlu-perlu amat untuk punya tablet sekencang ini. Saya yakin begitu pula dengan banyak sekali orang di luar sana. Jadi kalau di video first reaction, ya jadi setelah Apple ngumumin iPad Pro waktu itu saya kan excited banget tuh ya. Kayak wah ini dia alasan untuk akhirnya ganti iPad gitu. Tapi setelah saya pakai ternyata yaitu saya kecepatan berekspektasi ternyata. By the way, untuk iPad Pro M4 yang saya gunakan sekarang ini adalah yang versi 256GB aja, Wi-Fi only. Dan yang perlu diketahui juga adalah iPad Pro itu sebenarnya punya 2 konfigurasi specs. Jadi ada yang versi rendah sama yang tinggi. Untuk yang rendah itu adalah di iPad dengan storage 256 dan 512 yang pakai 9 core CPU dan 10 core GPU dan RAM-nya itu 8GB aja. Sedangkan satu lagi atau yang versi tinggi itu ada di iPad Pro versi 1 dan 2TB di mana dia punya 10 core CPU, 10 core GPU dan RAM-nya itu 16GB. Jadi dari specs itu sebenarnya perbedaannya lumayan khususnya dari segi RAM. Untungnya kalau kita ngomongin soal layar, Apple kali ini mendingan nih karena dia nggak dibeda-bedain. Semua versi storage, semua ukuran defaultnya ke bagian layar baru yaitu Ultra Retina XDR dengan tandem OLED. Sederhananya ini adalah 2 panel OLED yang digabung sama Apple dan diklaim bisa ngasih warna dan dynamic range yang bagus katanya Apple. Setelah pakai ya emang beneran bagus dan sangat meningkat kalau kita bandingkan dengan iPad Pro versi kecil sebelumnya yang belum ketemu dengan panel OLED. Hitamnya itu pekat banget dan warnanya emang kelihatan lebih vibrant. Kelihatan lah menurut saya premiumnya, apalagi kalau kita bandingkan sebelah-sebelahan gitu dengan iPad yang non OLED itu kelihatan banget. Sebagai ekstra untuk yang versi 1 dan 2TB itu juga ada opsi dengan nano texture glass ya. Jadi ini sempat saya bahas juga di video first reaction waktu itu, dimana ini adalah layar yang mirip-mirip Peppermint gitu lah ya, buat yang pingin gambar dan segala macam dengan tekstur dan ya anti glare lah intinya. Tapi ya itu dia, balik lagi dengan harga yang lebih mahal. By the way, sekalipun ini layarnya kelihatan keren dari segi specs, tapi saya baca-baca juga di sini bahwa Apple tidak ada perlindungan khusus. Jadi kalau misalnya baru beli, pasangin screen protector aja untuk melindungi layarnya. Nah, sekarang kita balik lagi ngebahas soal dari segi performa si M4-nya yang ada di iPad ini. Dari segi benchmark, ini udah ugal-ugalan banget sebenarnya, udah tinggi banget dan emang sih pas dipakai rasanya smooth banget ya, enak banget kayak lancar. Kayak berasa semuanya lancar, nyaman ya, scrubbing, editing video juga enak, rendernya cepet, main game apalagi, waduh ini paling enak deh, enak banget gitu dengan grafis mentok rata kanan, gak ada masalah.
Mau main apa? Genshin, main Honkai Star Rail, pakai settingan Metal FX kita aktifin, bisa, nggak masalah. Wuthering Waves yang baru, itu juga lancar dengan settingan yang tinggi. Terus misalnya apa? Main Resident Evil Remake yang juga ada di App Store, ya hayu-hayu aja gitu, nggak ada masalah. Pokoknya, kalau buat mobile gaming, ini perangkat yang udah mantep banget. Meskipun ya selisihnya sebenarnya mungkin nggak kelihatan signifikan banget kalau saya bandingkan dengan iPad Air yang M2 ya, dalam konteks game-game mobile kayak misalnya Honkai Star Rail, misalnya main Genshin dan Wuthering Waves. Sedangkan kalau misalnya saya ngomongin kayak main apa Resident Evil tadi ya, emang ada berasa sedikit lebih bagus dibandingkan yang M2. Intinya ya tetap ini adalah perangkat yang lancar banget. Cuma yang namanya seorang beli iPad Pro, tentu kan peruntukannya nggak cuma atau bahkan buat sebagian bukan untuk gaming. Nah kalau dari saya sebenarnya skenario di luar gaming itu ada dua. Yaitu misalnya kita pakai yang standar untuk ngetik-ngetik browsing kerjaan dengan pakai webcam dan juga video editing. Untuk skenario umum yang pertama ya, jadi buat mereka yang mungkin berencana menjadikan iPad sebagai alat kerja, alat bantu kerja, sebagai alternatif laptop lah, sebagaimana kebanyakan orang masih punya pikiran seperti itu. Nah, salah satu yang sering banget ditanyain kalau kita ngebahas tablet dalam konteks seperti ini sebenarnya adalah kemampuan dari kameranya. Perubahan dari posisi kamera, kalau menurut saya ini menjadi sebuah highlight dan nilai plus dari semua line up iPad terbaru, termasuk iPad Air yang sama ya, yang baru. Enak banget untuk video call atau online meeting dengan posisi yang pas ada di tengah. Kemudian kalau kita ngomongin soal performa ngetik, nah sekarang kita bisa ngomongin juga tentang Magic Keyboard yang baru, dimana di sini Apple ngebawa sedikit perubahan yang ternyata menyenangkan banget setelah dipakai. Materialnya secara umum dia berasa lebih premium, baik di area palm rest-nya, di bagian hands-nya, serta di bagian touchpad. Ini beda banget dibandingkan yang versi sebelumnya, bisa langsung dilihat aja. Emang yang punya saya yang lama ini udah kelihatan buluk sih, jadi ya kelihatan banget beda, tapi emang yang baru itu berasa lebih premium. Tombol keyboard menurut saya rasanya mirip-mirip aja sih sebenarnya sama yang lalu. Namun tambahan function key ini menurut saya bikin pengoperasian tabletnya itu menjadi lebih nyaman. Emang sebenarnya hal yang simple tapi ya meningkatkan experience. Jadi misalnya kita mau apa? Naik turunin brightness, naik turunin volume, terus apa? Buka recent apps, buka search spotlight, sama play pause media. Itu semuanya jadi lebih gampang. Jadi kita nggak perlu lagi megang tabletnya gitu ya, nggak perlu pencet layarnya, di keyboard semuanya beres. Signifikan? Enggak, tetap saya ngarep kalau keyboard lama itu dapat kesempatan untuk bisa connect ke iPad yang baru. Tapi ya yang ada sekarang oke lah, meskipun ya itu dia harganya lebih mahal. Namanya juga Apple jualan keyboard baru kan, makanya keyboard yang lama nggak bisa dipakai di sini. Habis itu kalau kita dari segi performa perangkatnya sendiri, kalau dari skenario pemakaian tadi hanya untuk browsing ngetik-ngetik, ya sebenarnya sih iPad Pro M4 ini udah kelewatan, dan kalau menurut saya bisa dibilang kayak pembelanjaan yang sia-sia gitu. Kecuali emang duitnya lebih sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk ya buat apa ngerjain ketikan, email, browsing, nonton YouTube dan segala macem, iPad Air atau iPad Pro saya yang lama aja deh, itu sebenarnya masih sangat cukup, nggak bisa apa ya, nggak ada masalah sama sekali. Dan ya itu dia, kita nggak perlu lah sebenarnya pakai iPad Pro, M4, bahkan yang sebelum-sebelumnya juga kelebihan. Nggak cuma dari segi tenaga yang overkill banget, tapi dari segi software pun juga sebenarnya nggak banyak perbedaan yang signifikan. Contohnya, baik dari iPad Pro 2020 dan iPad Pro M4 yang baru, ini sih menurut saya tetap masih sama-sama tablet yang bisa dibilang bukan ternyaman untuk buka banyak window atau kita pakai multitasking. Palingan solusinya adalah kita pakai apa? Stage Manager, tapi ya tetap gitu-gitu aja, alias nggak spesial. Mau dicolok ke monitor pun juga sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh amat dan belum bisa mereplikasi sistem dari sebuah laptop. Aplikasinya aja, buat yang mungkin belum tahu gitu, masih banyak yang nggak bisa full screen, bahkan untuk aplikasi Pro yang dikedepankan oleh Apple sendiri. Contoh kayak Final Cut Pro buat iPad. Itu nggak bisa full screen di monitor eksternal pas kita pakai Stage Manager kayak gini, ataupun dimatiin sama aja nggak bisa. Game juga begitu, karena aspek rasionya akan ngikutin layar dari iPad dan belum adaptif ke layar eksternalnya. Jadi kalau misal saya main apa, main Honkai Star Rail, main Wuthering Waves, main Resident Evil gitu, saya colokin ke monitor eksternal dengan Stage Manager, kiri kanannya tetap bolong gitu. Jadi gamenya cuman ada di tengah aja. Jadi itu dia, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lah sebenarnya dari iPadOS. Masih ngomongin soal performa, saya juga pengen ngebahas dari Final Cut Pro di iPad dari sudut pandang saya sebagai user FCP atau Final Cut di MacBook. Ini akan sedikit panjang, banyak yang mungkin nggak relate ya. Jadi kalau pengen skip ke bagian yang lain yang selanjutnya bisa cek aja langsung di timestamp di bawah.
Jadi, tahun lalu, Final Cut Pro yang sebelumnya adalah aplikasi editing kebanggaan, ya, bisa dibilang populer banget di MacBook, itu kan dibuat versi adaptasi buat di iPad. Nah, yang bisa itu adalah iPad versi dengan prosesor seri M, mulai dari M1, M2, sampai sekarang M4, itu udah bisa. Jadi untuk iPad saya yang lama, yang masih A12 series itu, yang nggak bisa pakai untuk Final Cut-nya. Singkat kata, dari sekian usaha saya mencoba ngedit video di aplikasi yang satu ini, saya bisa bilang bahwa perbedaannya itu masih sangat signifikan, masih sangat jauh sebenarnya dibandingkan aplikasi yang ada di MacBook. Jadi, saya tuh sebenarnya bingung sama Apple, di mana mereka kan mendemokan iPad sebagai perangkat yang powerful ya untuk yang Pro ini. Terus nanti juga bakal ada aplikasi Final Cut kamera buat iPad yang mana dibuat seakan-akan perangkat ini tuh bisa banget mengakomodir kebutuhan editing kelas profesional. Padahal kalau menurut saya sekarang sih belum bisa gitu ya. Jadi ngedit-ngeditnya yang di FCP versi iPad tuh buat saya sih untuk sekarang yang standar-standar aja. Nggak tahu ya nanti minggu depan tuh kan ada WWDC tuh, ada iPadOS 18, apakah mereka akan bikin breakthrough terbaru gitu, apakah akan dirombak iPadOS-nya sehingga lebih bersahabat untuk penggunaan yang lebih desktop ya, kita nggak tahu. Tapi untuk sekarang menurut saya belum. Nah, kendalanya sebenarnya ada beberapa, tapi yang saya highlight sebenarnya ada dua. Yang pertama dari segi color grading. Adjustment yang bisa dilakukan di FCP iPad ini dikit banget ya. Jadi di sini juga nggak ada color wheel seperti yang ada di FCP versi MacBook, nggak ada curve, nggak ada slider HSL, pokoknya minimal banget. Masa kalah sih sama CapCut gitu, kalah sama DaVinci Resolve for iPad, yang mana yang menurut saya makin anehnya lagi, FCP ini kan adalah aplikasi unggulan Apple sendiri, masa kalah sama third party gitu. Apalagi kan FCP ini berbayar aplikasinya, langganan. Terus untuk yang kedua, dari segi LUT dan plugins. Buat mereka yang mungkin ngerekam video dalam format log, biasanya kan pasti punya preset-preset LUT tersendiri. Nah itu nggak bisa kita pakai di FCP versi iPad ya. Kalau misalnya di FCP versi MacBook kan gampang tuh, tinggal diceplokin jadi gitu. Dan di sini enggak. Terus buat yang mungkin punya koleksi plugin untuk efek lower third, ada grafik yang suka nongol-nongol tuh kalau di video-video saya yang kayak, waktu mungkin kayak gini. Nah, itu kan ada di FCP versi MacBook. Nah, itu tidak bisa digunakan di FCP versi iPad. Jadi, kalau saya ngelihatnya, FCP versi iPad ini hanya untuk editing tahap awal, yang ringan-ringan aja untuk apa, raw cut gitu ya. Mungkin untuk bikin garis besar timeline. Tapi buat mereka yang profesional, pasti akan ujung-ujungnya, finishingnya dibawa atau dioper ke FCP versi MacBook. Karena ya emang lebih proper toolnya di situ. By the way, kalau project dari FCP di iPad itu bisa dengan mudah kita oper ke FCP versi MacBook, bisa dibuka, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk versi yang MacBook mau dioper ke iPad, bisa, mesti di-convert dulu. Dan sayangnya dari beberapa kesempatan saya coba, nggak jarang itu jadi error. Jadi ya gitulah, untuk FCP di iPad, tabletnya udah kenceng banget nih, tapi ya jadi menurut saya nggak kepake sepenuhnya karena banyak sekali limitasi-limitasi yang belum bisa menyamai FCP yang ada di MacBook. Gitu sih menurut saya. Jadi kalau kalian ada yang juga pengguna FCP MacBook dan sudah menggunakan FCP versi iPad dan sudah punya pengalaman, boleh juga di-sharing aja di kolom komentar di bawah. Saya pengen denger kalau menurut kalian oke atau enggak, atau mendingan kita pakai CapCut aja sekalian lah. CapCut tuh menurut saya masih aplikasi editing paling absurd lah sebenarnya. Kalau bayar Pro aja fiturnya udah aneh banget, bisa semuanya gitu. Padahal bisa dibilang kan aplikasi yang awalnya lucu-lucuan dong buat TikTok gitu. Tapi ternyata untuk editing yang lebih serius menyenangkan juga di situ. Jadi ya itu dia sih menurut saya tentang si FCP. Lanjut, sekarang kita ngebahas tentang Apple Pencil nih. Apple Pencil Pro ya. Secara fitur, ya seperti yang udah sempat saya tunjukin di reviewnya iPad Air juga sih, sebenarnya nggak beda-beda amat. Kursornya bisa diputer-puter dan menurut saya ini sangat pas untuk para artis, desain grafis atau apapun yang pingin gambar. Entah di Procreate gitu ya aplikasi kebanggaannya, atau kalau nggak pun bisa juga digunakan di Apple Notes yang memang mendukung untuk tools seperti ini. Bisa juga untuk kita squeeze yang munculin menu seperti ini dengan menekan badan pensilnya. Dan menurut saya sih menyenangkan dan bisa akan sangat berguna bagi yang membutuhkan. By the way, ada satu fitur juga yang menurut saya agak cukup lucu nih dari pensil yang baru. Jadi, Pencil Pro ini punya fitur Find My, yang artinya dia bisa dicari kalau keselip.
Di iklan Apple itu bisa dibunyiin ya, tapi saya cobain sih nggak bisa dan hanya ada sensor jarak aja. Tapi ini nih ada yang lucu. Jadi untuk pakai Find My Pencil itu cuma bisa diorientasi portrait doang. Bayangin, saya misalnya lagi pakai iPad-nya seperti ini, landscape, lagi pakai keyboard, terus saya pengen nyari pensil ada di mana. Jadi saya aktifin si Find My-nya dulu nih, kayak sekarang nih. Saya aktifin nih Find My-nya. Terus saya pencet Find-nya. Tahu nggak, tabletnya mesti dibikin ke orientasi ini dulu, baru bisa nyari. Aneh tapi nyata, tapi ya gitu deh, aneh banget. Tapi kalau saya putar lagi, mati. Saya giniin, bisa find. Entah apa yang dipikirin sama Apple, saya juga nggak ngerti. Tapi ya, itu dia lah. Aneh tapi nyata di Pencil Pro yang baru ini. Entah ini bug, apakah nanti bakal dibenerin atau emang Apple bikin dari sana begitu. Ya udah, kita lihat aja nanti ke depannya. Jadi, diinget-inget ya, kalau pakai Find My Pencil, cuma bisa dimiringin seperti ini. Dengan specs yang kelihatan luar biasa, fitur yang udah lebih keren, serta harga yang lebih mahal, iPad Pro dari series yang terbaru ini memang menjadi sebuah perangkat yang menurut saya ditujukan untuk pasar konsumen yang semakin segmented. Emang Apple tuh dalam beberapa tahun terakhir kayak membuat posisi perangkat mereka yang Pro, nggak cuma di iPad ya, dari iPhone pun itu terasa semakin segmented. Untuk contoh orang yang mungkin bisa benar-benar merasakan manfaat dari tenaga chip M4 yang baru, kalau menurut saya adalah mereka yang benar-benar berurusan dengan workload yang berat. Bisa untuk apa? Desain grafis, mungkin arsitek punya gambar aplikasi yang berat-berat gitu ya. Bisa juga untuk seniman, artis yang butuh perangkat gambar canggih dengan banyak fitur yang mantap, dengan stylus yang benar-benar bisa diandelin, atau mungkin profesional gamer yang pingin performa mobile gamingnya luar biasa. Misalnya punya channel YouTube tapi nggak punya PC dan pingin ya gamingnya kelihatan mantep banget, ya bisa sebenarnya pakai ini. Meskipun saya yakin sih kalau urusan gaming ya sebagian orang akan tetap milih PC, tapi ya kalau pingin pun ya di sini bisa. Tapi di luar itu semua tetap satu kategori yang tidak bisa terhindarkan untuk membeli ini adalah ya udah kalau emang ada duitnya gitu dan pengen ganti iPad ya nggak apa-apa gitu, nggak dimaksimalin pun nggak apa-apa gitu, karena tablet ini pastinya akan bisa dipakai sampai bertahun-tahun ke depan ya. iPad Pro 2020 saya sudah menjadi saksi. Sini sudah masuk tahun keempat dan dia masih baik-baik saja. Jadi harusnya iPad Pro yang ini pun ya akan bertahan lama. Saya yakin saya juga tidak akan ganti sih tahun depan gitu ya. Masih mungkin 4 tahun lagi saya beli iPad baru. Kecuali ya mungkin nanti kalau misalnya ada fitur yang mind blowing dari Apple untuk saya bisa ganti iPad lagi. Tapi untuk sekarang saya belum kepikiran untuk ganti iPad dalam waktu dekat. Tapi ya untuk yang iPad Pro M4 ini ya tetap bakal saya pakai sih. Karena ya udah 4 tahun gitu nggak ganti iPad. Jadi saya ketinggalan banyak bisa apa ya fitur-fitur yang bisa cobain, dan sekarang dengan M4 ya udah saya cobain aja, dan hopefully nanti ke depannya kalau misalnya ada fitur-fitur baru dari iPad yang mengharuskan pakai chip seri M ya saya bisa cobain gitu. Nah di luar itu semua ya tablet ini masih bisa saya bilang overkill banget, dan lagi menurut saya terlalu banyak limitasi yang membuat si M4 ini jadi terasa tidak begitu spesial untuk sebagian orang. Recommended menurut saya nggak terlalu ya, worth it bisa ya, bisa nggak, tergantung gimana kita pengen pakai. Tapi balik lagi, kalau kalian memang pengen beli, ada duitnya, dan ya apapun itu, bisa cek linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu reviewnya tentang the new iPad Pro M4. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.